Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dimanapun kawan-kawan berada. Kali ini bincang-bincang pagi ini yang akan saya bahas adalah masalah berbicara keakuan. Jadi apa itu keakuan? Keakuan yaitu membicarakan tentang diri sendiri kepada orang lain, selalu mengakukan diri sendiri, selalu menganggap remeh orang lain, dan berbicara tentang kebaikan-baikan ataupun keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Itu harus dihindari. Karena apa? Karena kalau kita ketahui bahwa berbicara tentang kebaikan atau kelebihan diri sendiri atau kebanggaan diri sendiri, apalagi kalau kita sedang berbicara dengan orang lain, maka orang yang mendengarkan tentu akan jenuh dan tidak akan respect. Karena apa? Sesuatu seperti itu sebenarnya nggak perlu diutarakan kepada orang lain. Jadi walaupun kita memiliki sesuatu yang lebih ataupun yang mungkin istimewa, kita harus diam. Karena dalam berbicara tentang keakuan, maka akan menimbulkan sifat kesombongan. Nah, ingat kawan-kawan, kesombongan kenapa nggak boleh? Ingat bahwa dahulu kala iblis yang tadinya alim atau makhluk yang alim, yang dari jenis jin, begitu kesombongan menguasai dirinya dan menganggap rendah kepada orang lain. Karena begitu disuruh hormat kepada Nabi Adam tidak mau, maka iblis tergelincir dan jadi makhluk yang bangkang. Makanya kenapa itu, kalau kita berbicara tentang keakuan, maka yang akan timbul adalah sifat kesombongan. Kesombongan itu akan menciptakan nantinya iri dengki. Kenapa kok bisa begitu? Karena begitu kita sombong tetapi ternyata orang lain memiliki predikat lebih daripada orang tersebut, maka yang akan timbul apa? Iri dan dengki. Nah, dari iri dengki maka akan menimbulkan sifat apa? Yaitu kejahatan-kejahatan yang tidak langsung bisa dilakukan oleh orang tersebut, seperti membicarakan kejelekan-kejelekan orang yang dirasa bagi dia lebih dari dia dan sebagainya. Makanya dari itu yang harus kita hindari adalah sifat-sifat itu berbicara tentang keakuan. Itu tidak boleh sama sekali, kawan-kawan. Jangan bicarakan kelebihan-kelebihan kita kepada orang lain. Jadi kelebihan-kelebihan yang kita miliki itu harus kita simpan, tidak usah diutarakan. Jangan sampai diutarakan kepada orang lain yang akan mengakibatkan kita itu ria. Kita itu ingin dipuji oleh orang lain. Ingat, pujian itu sebetulnya bagi orang-orang yang telah mengetahui hakikat tentang kehidupan, sungguh-sungguh sesuatu yang dihindari. Karena apa? Karena dalam pujian itu kadang-kadang mengakibatkan orang tersebut akan menjadi berbangga diri, akhirnya merasa dirinya paling. Nah, itu sifat paling itu berbahaya. Kalau kita udah merasa paling dan paling, apalagi akhirnya apa? Merendahkan kepada orang lain, merendahkan makhluk ciptaan lainnya. Nah, itu tidak boleh sama sekali. Jadi untuk orang-orang yang telah mengetahui akan hakikat hidup, itu benar-benar sesuatu yang sangat dihindari. Karena bagi orang yang telah mengetahui hakikat hidup, bagi dia itu bukan siapa-siapa. Dia itu hanyalah makhluk ciptaan Allah yang mana dirinya ditugaskan hidup di dunia itu hanya untuk beribadah kepadanya. Jadi tujuan hakikat hidup itu udah dia ketahui. Makanya jangan sampai kita membahas tentang keakuan pada diri sendiri. Jangan sampai. Itu sangat berbahaya bagi kehidupan. Jadi apabila orang itu membahas tentang keakuan pada diri sendiri, maka hakikat hidup tidak akan dia temukan dalam dirinya. Tidak akan dia temukan sama sekali.
Sedangkan untuk mengetahui hakikat hidup, maka kita harus bersikap merendah. Bukan berarti kita direndahkan, bukan, tapi kita merendah. Bahwa kita ini siapa sih? Kita ini bukan siapa-siapa. Kita hanya makhluk ciptaan Allah yang tugas di dunia ini hanyalah untuk beribadah dan beramal baik, berakhlak mulia. Jadi kawan-kawan semua, mari kita introspeksi pada diri kita sendiri, termasuk pribadi saya, bahwa adakah di dalam diri kita sifat keakuan, sifat ingin dipuji, sifat berbangga diri? Adakah kawan-kawan semua? Mari kita introspeksi pada diri kita sendiri, termasuk pribadi saya, bahwa adakah di dalam diri kita sifat keakuan, sifat ingin dipuji, sifat berbangga diri? Adakah? Karena hanya diri kita yang bisa menilai dan diri kita yang bisa mengetahui. Maka begitu dalam diri kita ada sifat untuk mengatakan bahwa kita itu lebih baik dari orang lain, maka segera mungkin redam dan redam sebenar-benarnya. Jangan sampai sifat-sifat itu muncul, karena akan mengakibatkan sifat-sifat tercela yang lain dalam diri kita, dalam hati kita. Itu benar-benar sifat-sifat yang benar-benar dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kawan-kawan, marilah kita introspeksi diri, bahwa sebenarnya apa sih tujuan kita di dunia. Nah, terkadang pasti kawan-kawan memikirkan dan berpikir, apa sih tujuan kita di dunia, untuk apa sih? Nah, dari situ, dari kita bersikap merendah dan sebagainya, nanti kita akan mengetahui hakikat jati diri kita sendiri. Ya, begitulah kawan-kawan. Untuk hari ini hanya sekedar sharing-sharing aja. Saya juga sebagai manusia juga banyak kesalahan dan banyak kekurangan. Maka dari itu saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah dalam kata-kata saya hari ini. Oke kawan, terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.